Kita semua, Bapak Ibu, siapapun kita harus yang diberkati Tuhan. Kalau sudah mendengar firman dan berada di dalam kebenaran firman, terlebih masuk beribadah menurut yang Tuhan sudah tetapkan, pasti terberkati. Itu sebabnya perhatikan langkah kita, perhatikan posisi kedudukan kita, posisi berdiri kita dalam ibadah mana. Kalau ibadah yang berkenan kepada Tuhan, pasti terberkati. Tidak bisa tidak. Di sini sampai hidup yang kekal selama-lamanya. Sudah-sudah yang melihat. Puji Tuhan, saudara-saudara semuanya. Sungguh kita sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Saya merasakan setiap ibadah itu adalah kasih Tuhan yang luar biasa kepada kita. Karena itulah jalan kita beribadah, ya, kasih Tuhan, dan juga di dalam ibadah kita sungguh terberkati. Kalau ibadah kita ibadah yang benar. Keluaran pasal 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Sangat terberkati saudaraku. Dan kalau kita terus, tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Jadi saudara-saudaraku, panjang umur juga Tuhan berikan. Kalau beribadah dengan benar. Kengerian terhadap aku akan kukeringkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi. Dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Ini saudara, bermirip-mirip kata sekarang. Lagi aku akan melepaskan tabuan mendahului engkau. Nah, jadi binatang-binatang itu juga jadi tentara juga. Bahasa Batak naning. Tahu naning? Nah itu. Di atasnya dal-dal itu apa tuh namanya itu? Ya yang bikin madu itu loh. Tawon masih besar kalau apa ini saudaraku. Ya kalau apa ini untuknya itu juga bisa 3 kali lipat. Kemudian terhadap aku akan kukeringkan mendahului engkau, aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Lagi aku akan melepaskan tabuan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hemi, orang Kanan, dan orang Het itu dari depanmu. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi. Jadi semua Tuhan atur yang terbaik bagi umatnya, supaya negeri itu jangan menjadi sepi, dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu sampai engkau beranak cucu sedemikian, sehingga engkau dapat memiliki negeri itu. Aku akan menentukan batas daerahmu dari laut Teberau sampai laut Filistin, dan daripada Gurun sampai sungai Efrat, sebab aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghalau mereka dari depanmu. Janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka ataupun dengan Allah mereka. Mereka tidak akan tetap diam di negerimu, supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku dengan beribadah kepada Allah mereka, sebab tentulah hal itu menjadi jerat bagimu. Semua kita pasti terberkati. Itu sebabnya
ibadah itu bukan hal yang asal-asalan. Ibadah itu benar-benar janji Allah memelihara kita rohani dan jasmani. Ibadah itu membuat kita berkembang, bertumbuh terlebih di dalam rohani, dan ibadah itu membuat kita berkembang di dalam warisan surgawi. Jadi kalau manusia di dunia ini kaya akan dunia, tetapi kalau Tuhan mau kita kaya di dunia, tapi kaya di surga. Ini di dunia tidak bisa, tapi di dalam Tuhan ini bisa. Dan ini melalui ibadah, saudara-saudaraku. Jadi lokasi di dunia kita dapat, lokasi di surga juga kita dapat. Dan nanti kalau sudah tiba masanya turun, maka Yerusalem baru ini, dan itu kekal selama-lamanya. Saudara-saudaraku, di dalam Ibrani 12 saya mau ajak kita lihat dulu ini ayat 28, Ibrani 12. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, ini bukan di dunia, saudaraku. Semua di dunia ini bisa goncang. Amerika juga bisa goncang. Israel goncang. Sekarang Irak goncang semua. Main bom-bom semuanya, saudaraku. Tapi negara yang tidak tergoncangkan adalah Yerusalem baru, kekal selama-lamanya. Jadi dengan ibadah yang benar, ini juga menjadi milik kita. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Artinya kalau kita sungguh-sungguh, dia menjadi keindahan bagi kita. Api itu bisa menghanguskan, bisa menghancurkan. Tapi kalau kita salah, tapi kalau kita bisa menggunakan dengan baik, betapa sedihnya dunia ini kalau tidak ada api. Ini kita pakai listrik ini sekarang, ada api di sini, api listrik yang buat listrik ini menyala. Kalau nggak ada gelap, saudaraku. Dan kalau nggak ada panas, ya, ini kita pakai AC, ada api yang bisa diatur. Kita mau baca dulu firman Tuhan ini, Ibrani 12 ayat 8. 28. Tadi saya bilang berapa? Oh gitu ya. Ini namanya bisa keseliwatan sudah begini. Kita baca 28 ya. 1, 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saya bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Ini benar-benar saya bersyukur kepada Tuhan. Ini saya bersaksi. Sejak saya ambil keputusan mau beribadah kepada Tuhan tahun 1965 sampai sekarang, boleh saya hitung, tidak pernah saya tidak beribadah. Paling kalau tidak, pindah tempat karena melayani. Pindah tempat gereja, pindah tempat negara. Itu bisa, saudaraku, ya. Ya, tapi dalam setiap ibadah tetap saya ikuti. Inilah dari tahun 65 sampai 2026.
Sudah berapa tahun. Ini kemurahan Tuhan bagi saya. Dan saya tidak pernah berkata tidak beribadah, tidak pernah malas. Bahkan seandainya pun merasa sakit, saya tidak berhenti. Tetap. Dulu saya pernah operasi pertama di sana, diambil di saya dioperasi hari Sabtu sore. Saya bilang sama dokter, saya mau pulang beribadah. Jangan Pak, jangan. Dan pokoknya akhirnya dokter bilang, kalau nanti besok pagi sudah tidak berdarah, ya terserah Bapak lah. Paginya enggak berdarah, sore saya sudah ibadah. Kita masih di sini di dekat WCA itu. Ini sudah hati saya kalau beribadah itu rasanya, wah itulah yang terbaik. Karena saya rasa di sini ibadah itu mendatangkan berkat di sini sampai hidup yang kekal, sampai kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi dunia dan akhirat, segala berkat ada di sana. Dan saya memperhatikan saudara-saudaraku, inilah kalau Tuhan kerjakan hidup kita, itu kemurahan Tuhan. Manusia yang dilahirkan pertama, ya, siapa? Kain. Ini beribadah, saudaraku. Ya, yang kedua Abel. Jadi manusia pertama yang dilahirkan, mereka sudah beribadah, saudaraku. Mereka memberi persembahan kepada Tuhan. Kain mempersembahkan hasil bumi dan Habil mempersembahkan anak sulung yang terbaik dari domba peliharaannya. Tetapi Kain ini tidak mendapatkan berkat. Nah, ini yang muda-muda ini, karena Kain saat itu belum menikah. Habel juga, ya. Jadi jangan pikir sudah tua baru beribadah yang baik-baik. Ya, dulu masih pemuda-pemuda sudah beribadah kepada Tuhan. Makanya puji Tuhan kalau muda-muda di sini, muda-mudi mau beribadah sungguh-sungguh. Mau berkati. Yakin? Amin. Tapi kenapa tidak terberkati? Nah di sini Tuhan berkenan kepada korban dari Habel, tetapi Kain tidak. Nah, kenapa? Iya, jadi bobot ibadah itu Tuhan sangat perhatikan. Bobot beribadah. Jadi jangan salah-salah. Amin. Iya, ini kaum muda-mudi semua berbobot beribadah pasti diberkati Tuhan. Saya hanya bersaksi mulai 1965 itu sampai sekarang saya belum pernah ingat hati saya kendor beribadah kepada Tuhan. Saya tidak bikin-bikin. Nah, kalau saya nanti bikin-bikin, berkat saya hilang. Ngapain? Iya. Tetapi kesaksian ini sungguh, saudaraku. Saya nanti Agustus sudah 80 tahun. Ini saudaraku. Ada teman saya tempoh hari karena memang kaki saya duluan tidak kuat lagi dikulnya, saudaraku. Ya kurang tahu bagaimana pokoknya gitu lah ya. Jadi agak pincang-pincang sampai sekarang juga. Ya ini saudara-saudaraku. Jadi teman saya itu seperti nyanyi. Iya itulah ada sedikit. Ya apa lah.
Ya, dianggap kamu, aku masih kuat. Paling dia juga jalan-jalan sama istrinya juga. Saya lihat saudaraku. Tapi ya gitulah. Ya namun kalau saya lihat sekarang, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya sekarang ini, wah saudaraku, belum harus tergantung sama siapa. Saya jalan sendiri, saya bisa masak sendiri, saya bisa nyetir sendiri, semua belum harus tergantung. Tidak tahu suatu waktu nanti. Ya, tapi kalau Tuhan boleh jangan tergantung sampai Tuhan panggil saya. Terus kita hanya bergantung kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau, tapi itu bukan saya yang paksa, itu berdua kehendak Tuhan. Itu Tuhan saya sudah stroke, udah nggak bisa ngapa-ngapain sekarang. Nah di situ, makanya apapun saudaraku yang kita miliki tetap bersyukur, tetap untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau ada saudara kita yang lemah, tetap berikan kekuatan. Jangan melecehkan saudaraku, siapapun dia, dan perlu, itu bukan berkat kita. Kita harus menguatkan sesama sampai Tuhan Yesus datang. Ini yang diberkati oleh Tuhan. Jadi, bobot ibadah dari Kain itu tidak sampai dalam bobot yang mengklaim berkat dari Tuhan. Jadi kita ini, ibadah kita harus sampai berbobot yang diberkati oleh Tuhan. Ini ada jaminan yang dari Tuhan. Sayang, ya persembahan dari Habil itu diterima dan berkenan kepada Tuhan, tapi dia dibunuh oleh abangnya sendiri. Jangan ada iri, saudara-saudaraku. Haleluya. Abang itu nggak boleh iri, ya. Ya tinggal kita ganti nyanyinya. Nang bileo kodulongan, lehon nang dia. Tinggal itu, saudaraku. Kalau bahasa Indonesia, Yesus, Yesus, berikan doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Nah, ini boleh saudaraku, tapi kalau iri, dengki, apalagi benci, jangan saudaraku. Biar orang lain diberkati sebanyak mungkin, ikut mensyukuri. Itu diberkati Tuhan. Nanti tinggal aliku juga ke sini, Tuhan pasti dikasih. Haleluya. Tapi kalau tidak ada iri, dengki, waduh, hilanglah semuanya, saudara-saudaraku. Jangan sampai Kain yang keberapa, ya. Jadi kita adalah yang sangat diberkati oleh Tuhan. Kalau orang lain diberkati, berarti nanti giliran kita pasti ada. Haleluya. Nah, tunggu waktunya. Jadi bobot ibadah itu harus, karena tadi kita sudah mendengar dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 8. Ayo jemaat dulu semuanya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Iya, jadi cara ibadah itu, saudaraku, harus berkenan kepada Tuhan. Jangan salah-salah. Pas lagi ibadah, lihat HP. Nah, bukannya lihat Tuhan, tapi lihat TikTok. Bagaimana diberkati oleh Tuhan? Dijauhkanlah demikian. Kita beribadah harus menurut cara yang berkenan kepada Tuhan. Periksa bobot ibadah supaya kita diberkati oleh Tuhan. Dan itu sudah dilakukan oleh Habil dan Kain.
kain tidak berbobot, saudaraku. Makanya hidupnya itu jauh dari Tuhan dan tidak terberkati. Kasihan, saudara-saudaraku. Dan mari kita mau baca dulu itu Kejadian pasal yang keempat itu. Ya, ini. Ya, Kejadian pasal 4 saya ajak kita ya baca mulai dari 12 atau 11. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang menganggarkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya. Jadi ini permulaan dari orang yang suka benci, saudaraku, yang tidak mensyukuri berkat temannya. Ya, ini nanti lagi kepadamu, engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Gak ada ketetapan. Sampai ketetapan hatinya, di mana-mana hatinya galau, kacau. Tapi kalau kita di mana-mana hatiku senang. Haleluya. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Sakitnya bukan main, saudaraku. Jadi berapa yang dapat dia tanggung melebihi dari itu. Kata dia, engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Nah, itu dalam pikiran dia. Tapi kalau kita, saudaraku, pikiran kita semua harus diberkati Tuhan. Semua adalah semakin berkat bagi kita. Ini gak bisa pakai. Jangankan orang, tabuhan aja juga dipakai Tuhan jadi teman kita, tentara kita. Kan begitu tadi. Haleluya. Apa itu tabuhan? Itu deh. Yang suka nyentuh itu. Keras itu, saudaraku. Saya dulu pernah begitu. Wah, kita sering keutang dulu. Nah, ini firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, ya jangan terbuang dari hadapan Tuhan. Suka beribadah dengan baik. Dan bobot ibadah itu harus bersungguh-sungguh. Amin, mudah-mudi. Kain itu masih muda-mudi apa belum? Dalam cerita ini masih muda. Habil juga masih muda. Ya. Saya belum baca apakah sudah lahir perempuan nanti buat mereka. Masih 2 manusia, saudara-saudara. Ya. Ini. Itu sebabnya yang penting beribadah sungguh-sungguh. Tuhan atur semua. Semua indah, semua baik. Dan ini harus terjadi bagi kita. Karena sasaran akhir dari kehidupan manusia juga adalah ibadah. Haleluya. Nah, jadi jangan anggap enteng ibadah ini. Wahyu pasal 22, ini pasal terakhir. Ayat yang ketiga, maka tidak akan ada lagi laknat. Tata Allah dan tata anak domba akan ada di antaranya, di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepada Tuhan. Di mana? Yerusalem baru. Nah, Wahyu 22 itu dia adalah pasal terakhir. Dan ini bukan
bukan di bumi lagi. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Jadi segala kekuasaan Allah, perlindungan, pemberkatan Allah dan Yesus yang sudah mati menggantikan dosa, makanya disebut anak domba. Ya, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ya, ini bukan penyakit dunia, saudara-saudaraku. Di kekekalan tidak ada yang begitu lagi. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Mulai beribadah dengan sungguh-sungguh. Karena semuanya, mulai dari manusia yang dilahirkan pertama sekali. Karena kita sudah tahu manusia yang dilahirkan pertama. Kalau manusia yang diciptakan pertama sudah tahu siapa? Adam. Kalau Adam dibuat dari apa? Dari tanah. Kalau Hawa? Jadi Hawa manusia yang diciptakan yang nomor berapa? Nomor 2. Manusia yang lahir pertama, Kain. Yang kedua, tapi yang pertama suka dengki. Jangan ada dengki, jangan ada cemburu, jangan suka marah-marah, tapi ramah-ramah. Ini sudah itu enak kalau hidup ini. Ya kalau udah benar-benar enak. Saya sekarang umur 80, saya bilang dalam Tuhan itu enak, sudah. Walaupun ada ujian cobaan tantangan itu nggak bisa dihindar, dimanapun itu ada. Hanya tidak ada laknat itu nanti di Yerusalem baru. Kalau di dunia ini tetap ada. Sehebat apapun, jangan kita pikir orang itu kalau sudah punya sangkar emas, orang juga bisa susah dalam sangkar emas. Artinya kaya pun, tapi seperti tidak ada masalah. Namanya hati manusia, kelihatannya semua cukup, tapi belum tentu hatinya sudah tenang. Hanya dalam Tuhan hati damai dan tenang. Ini saudara-saudaraku. Iya, itu sebabnya beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, jangan anggap enteng itu ibadah. Kalau bisa sekolah, kalau bisa kuliah, semua. Tapi jangan ibadah itu dihiraukan. Jangan sampai tidak bersungguh-sungguh. Karena kita lihat, manusia pertama yang dilahirkan sudah memperhatikan ibadah, dan nanti di akhir segala-galanya tetap beribadah dan kekal selama-lamanya. Amin, saudaraku. Tidak bisa tidak. Kalau kita nanti malas-malas dia beribadah, kemana dia? Dia kalau di neraka itu nggak ada ibadah, yang ada di situ apa? Cuma ya ratap tangis, kertak dingin. Itu saja saudara-saudaraku. Jadi sekarang ini biasakan beribadah. Jangan belajar di situ nanti baru beribadah, belum tentu bisa, saudaraku. Lewat waktunya, sudah kadaluarsa. Ini saudaraku. Tapi sekarang kita ada waktunya. Sungguh-sungguh masih dalam kemurahan Tuhan. Dan kalau kita ada saudara-saudara yang kasih, bersungguh-sungguh, ya, dan jangan menurut cara kita. Jadi kalau kita beribadah dalam Ibrani 12, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Jadi jangan asal-asal. Haleluya, saudaraku. Ini di dalam Tuhan kita sungguh-sungguh, ya, bukan karena
ya, opung, ya, opung, ya, mau semau-maunya tidak, saudaraku. Harus benar-benar kita ini sampai menurut cara Tuhan yang benar. Saya sudah sampaikan, mari kita, ya, para pelayan, berdoa untuk kita memperbarui, ya, pelayanan yang lebih baik. Susahnya bukan main, malah sampai mari kita didoakan dulu, nggak mau sampai pergi sendiri. Ini saudaraku, pelayanan apa? Asal-asalan. Jangan begitu, saudara-saudaraku. Kalau di sini saja nggak bisa ada peraturan, apalagi nanti kekekalan. Itu sudah di sana itu segenap hati, segenap jiwa, segenap tenaga, segenap akal budi. Ini saudaraku, belajar. Bukan saya, buat apa saya? Tapi itu harus menurut peraturan yang sesuai dari Tuhan. Karena daripadanya lah kita menerima. Saudara semua nanti bisa menerima. Ada yang menerima berarti, ada yang menerima apa saja Tuhan bisa beri. Tuhan kita hebat. Kalau kita di luar Tuhan dengan kekuatan kita, ibadah salah-salah, kuliah saja belum tentu nanti berhasil. Tapi kalau Tuhan yang memberkati, gampang saudaraku. Nah, cita-citamu gampang, enggak susah-susah. Saya, saudara-saudaraku, sudah umur saya sekarang 80, enggak pernah saya kecewa dari Tuhan. Benar-benar, ya, puji Tuhan lah. Apa yang kita makan, kita minum, enggak pernah terlalu dari susah-susah, tidak, semua murah-murah. Tapi untuk kita diuji, tekun dan sabar, percaya sungguh kepada Tuhan, itu bisa saja kosong. Ini. Tapi Tuhan banyak pengalaman. Mulai saya 1965, saya mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Saya berserah. Saya hanya disuruh kerja sawah 1/2 hektar. Kerja sawah 1/2 hektar, Bapak putar-putar tahu, pamannya si Juni tahu. Itu bagaimana itu tekunnya itu untuk mengerjakan itu. Sendiri saya, marsuam, marbabo, apa saja, semua sampai mamurpur sudah kering padi masuk di lumbung bapakku pendeta. Ini sendiri, mengaruh babi lagi puluhan ekor sendiri. Biasanya kalau itu satu keluarga udah keteteran. Tapi saya kerjakan itu semua. Sampai pendetaku itu nggak bisa berbuat apa-apa untuk menahan saya. Akhirnya saya dikirim sekolah Alkitab. Tahan, saudara-saudaraku, ketekunan. Makanya kalau terlalu sedikit lah. Cuma saya nggak bisa paksakan saya dengan yang sekarang. Beda, asal beda. Tapi mari berikan yang terbaik bagi Tuhan. Ini saudara-saudaraku, saya berpengalaman, tapi saya tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan sampai sekarang. Saya susah, tidak ada susah hidup ini. Mau orang ini kuliah, nomor 1 Ahmad Jaya, nomor 2 Ahmad Jaya, nomor 3 UNAS, nomor 4 5 Akpindo, sekali 5 kuliah. Apa susahnya? Tuhan semua. Saya tidak cari-cari, Tuhan kasih. Malah ini berapa biayanya? Jangan kamu tambah-tambah ini. Itu juga saya bukan minta, antar. Terus saya bilang sama anak-anak ini, kuliah yang baik semua, semuanya. Ya kalau maunya segitu, ya sudah segitu. Tapi sebenarnya kalau Tuhan membiayai,
itu sudah melebihi BLT. Haleluya, saudara. Benar. Nggak susah lah hidup ini. Ya. Begitu datang di Jakarta ini tahun 80, kami adanya Upung Sinaga itu, nginap di situ. Cuma kecil, 4x3 atau 2,5. Di situlah kami, kamar tamunya itu. Jadi kalau orang nggak mungkin datang lagi, kumpul itu semua sama mejanya. Disitulah kami tidur sebulan itu. Ya, tapi Tuhan buka jalan. Habis itu ya kami disuruh pergi. Begitulah. Ya, haleluya. Tapi Tuhan sudah kasih duit. Semua tidak minta-minta dari pakai macam-macam, tidak. Hanya Tuhan buka pelayanan terus hanya 1 bulan. Bisa kontrak dengan baik. Saya bilang sama istri, ayo kita cari rumah. Cari rumah dapat dibersih. Sudah dibersih, belanja ke pasar rumput. Belinya semua barang baru dari pasar rumput, 1 kol. Tempat tidur, lemari, semua. Nggak usah susah-susah cari duit. Kalau sudah waktunya, itu pengalaman kami, saudara-saudaraku. Saya mana susah-susah bikin dapat rumah, punya rumah. Orang nggak gampang, saudaraku. Ya, tapi ya bisa lah. Walaupun tidak seperti villa atau seperti istana. Ya, yang penting ya istana kita lah. Haleluya. Haleluya, Tuhan berkat Tuhan. Enggak pakai susah-susah cari sini. Sampai apapun ibadah kita, enggak pernah cari minta sumbang. Malah kalau kita mau bayar juga, mana saya bilang, ayo bayar. Enggak. Ini hanya supaya semua perhatikan. Ayo ikut dong. Ya untuk satpam doang. Iya, bukan untuk gereja, untuk apa? Untuk satpam doang. Supaya kita ada ikut gerak. Itu doang. Malah itu. Tapi sudah lalu yang ngasih nanti diantar. Kita antar nanti sama-sama ya. Bareng-bareng ya. Iya, sudah aku. Iya. Semuanya Tuhan kasih, Tuhan kita hidup. Yang penting beribadah dengan caranya Tuhan. Pasti terberkati. Kita periksa diri kita, sudah benar enggak mengasihi Tuhan, sudah benar enggak ibadah kita. Kalau ibadahnya benar, Tuhan tidak akan bohong. Manusia yang bisa bohong, tapi Tuhan tidak bohong, pasti. Nah, bahkan nanti ibadah kita sampai Yerusalem baru. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya mari beribadah sungguh-sungguh, amin. Iya, nanti semua terberkati. Tuhan tidak bohong, tinggal tunggu saja bagaimana cara Tuhan. Ya, cara Tuhan luar biasa. Itu sebabnya saudara-saudaraku, ya si Kain beribadah, Habil beribadah, dan terus mulai dari Set ini Kejadian pasal yang kelima, ini keturunan Adam dalam yang diberkati oleh Tuhan. Karena ada juga keturunan Adam yang tidak terberkati, ya, dari Kain. Tapi kalau dari ini Set, Enos, kita baca ayat 5, saya baca ya, pasal 5, keturunan Adam, ayat 1, pasal 5 ayat 1. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnya lah dia menurut rumah Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, yang memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Sudah kemana Adam? Sudah kemana Kain?
sudah tersingkir. Ini kalau nggak benar-benar beribadah dengan baik, namanya tersingkir dari bukunya Tuhan. Jadi di sini ya keturunan Adam nggak diakui lagi dalam Alkitab. Kalau ada namanya Kain. Haleluya. Nggak salah kan? Nah, jadi langsung diganti setelah Adam hidup 130 tahun. Ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set. Set itu ada pengganti kalau nggak salah saya begitu. Iya, pengganti Habel. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Setelah Set hidup 150 tahun ia memperanakan Enos. Nah, mulai Enos ini orang memanggil nama Tuhan. Dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakan Enos dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun lalu ia mati. Setelah Enos hidup 90 tahun ia memperanakan Kenan. Dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakan Kenan dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun lalu ia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun ia memperanakan Mahalalel. Jadi setelah Enos orang memanggil nama Tuhan. Pasal 4 ayat 26. Ya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai manggil nama Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, kalau sudah tidak baik ibadahnya, di mata Tuhan itu namanya hilang. Iya, tersingkir. Jadi kita harus nama kita tertulis dalam kitab anak domba Allah. Ibadah sungguh-sungguh. Jadi ibadah itu bukan main-mainan, saudara-saudaraku. Saya rasanya kalau ibadah itu pokoknya senang deh. Tenang hatiku kalau beribadah. Bagaimana saudara? Amin? Sama ya? Oh saudaraku, berarti kita sama semua satu pengalaman. Dan Kenan masih hidup ini 840 tahun setelah ia memperanakan Mahalalel dan ia memperanakan anak lelaki. Dan kalau kita terus ini nanti ya sampai kepada yang keenam, itu nanti ketemu namanya Nuh. Haleluya. Jadi ini pasal yang keenam, dan Nuh itu berpengalaman sampai 8, 9, 10, 11 baru air Menara Babel. Ini saudara. Jadi kalaupun dalam Tuhan itu memang ada ujian apa semua, tapi Tuhan mengatur semua indah pada waktunya. Itulah makanya ada ceritanya itu nanti kalau suatu waktu Tuhan ya mau kita mengerti ini, jadi arti nama-nama ini nanti semua Adam, terus yang dipakai nama itu habis Adam, Set, dan seterusnya nanti sampai kepada Nuh. Nanti dari Nuh, Abraham. Dari Abraham nanti sampai ke Yesus. Semua ada arti-artinya, saudara-saudaraku. Dan nanti setelah gereja, dari Yesus sampai Tuhan Yesus datang, kita ada di situ. Inilah saudara-saudaraku. Kalau kita mengerti dan kita berserah kepada Tuhan dalam ibadah yang benar, tidak ada yang paling damai, tidak ada yang paling senang di dalam Tuhan. Di dalam Tuhanlah puncak kesenangan. Haleluya, saudaraku. Hatiku aman, damai, sejahtera. Jadi kalau mau
aman, damai, sejahtera, baiklah di dalam Tuhan, majulah di dalam Tuhan, lebih sungguhlah menyembah kepada Tuhan, lebih sungguhlah dekat kepada Tuhan, dan beribadahlah menurut cara yang berkenan kepada Tuhan. Jangan ibadah salah-salah. Terlalu banyak ini ibadah yang salah-salah. Dan nanti Tuhan bilang, bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Itu menurut apa yang berkenan kepada Tuhan. Harus sampai mematikan keinginan kita untuk mewujudkan keinginan Allah, karena kita harus mencapai ibadah yang berkenan kepada Allah. Tapi kalau itu boleh terjadi, gak ada yang paling senang dengan dari kita. Orang memiliki semua langit, bumi, segala isinya, tapi kalau jiwanya binasa, apa untungnya itu semua? Tapi kalau kita beribadah berkenan kepada Tuhan, kita adalah lebih berbahagia dari semua manusia yang ada di bumi ini yang tidak beribadah. Kalau yang sama-sama beribadah, ya sama-sama mengalami. Haleluya. Semoga kita semua mengalami senang dalam Tuhan, beribadah sesuai maunya Tuhan, sesuai ukuran Tuhan. Jangan salah-salah, saudara-saudaraku. Haleluya. Ini aku bukan marah-marah, bukan marah-marah, tapi aku semangat karena berkahnya luar biasa. Ini saya biar tambah tua tambah semangat saya ini. Bukan tambah bisa apa, bukan saudaraku. Jadi orang kalau lihat saya di YouTube itu, loh, Papa ini masih semangat, masih muda. Lah, siapa bilang enggak? Karena Tuhan kasih kekuatan, bukan aku yang kuat. Tuhan yang ada dalam saya itu kuat. Haleluya. Iya, makanya harus pasrah kepada Tuhan. Yang muda-muda kalau bersama dengan Tuhan, wah semuanya gampang. Mau ujian, mau apapun itu, mau kuliah, semua mudah. Tapi harus sabar, teguh. Kalau lagi ujian, sabar. Ujian apa? Ujian seperti Yusuf masuk di penjara, difitnah, diolok, di apa? Jangan marah. Amin, saudaraku. Haleluya. Tiba waktunya nanti, dia juga akan muncul menjadi raja yang paling hebat di Mesir. Hanya tahta itu yang dia tidak dulu. Buat apa kursi, saudara-saudaraku? Yang penting kan kuasa. Dan kuasa ada di tangan Yusuf, raja yang diberkati oleh Tuhan. Ini pemuda-pemuda semua harus yang diberkati Tuhan. Pemuda-pemudi, amin. Kita semua, Bapak Ibu, siapapun kita harus yang diberkati Tuhan. Kalau sudah mendengar firman dan berada di dalam kebenaran firman, terlebih masuk beribadah menurut yang Tuhan sudah tetapkan, pasti terberkati. Itu sebabnya perhatikan langkah kita, perhatikan posisi kedudukan kita, posisi berdiri kita dalam ibadah mana. Kalau ibadah yang berkenan kepada Tuhan, pasti terberkati. Tidak bisa tidak. Di sini sampai hidup yang kekal selama-lamanya. Nih, saudara-saudaraku ya, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Dan kalau kita sudah lihat dalam ibadah, kalau sudah sampai kepada kitab Wahyu, semua itu sudah dikontrol rohnya Tuhan, sudah di dalam kontrol firman Tuhan, penyucian, dan itu kerohanian. Bukan asal-asalan, sebab mau sampai ke sana pun sudah masuk dalam tingkatan rohani yang sesuai dengan ukuran Tuhan. Itu sebabnya dalam Wahyu pasal yang ke-11, kalau hanya ibadah yang tidak masuk dalam peningkatan, di sini
di halaman ini sudah ada ibadah saudara-saudaraku. Ya, bahkan di sini sudah ada korban Yesus, sudah ada kehidupan yang sudah mengalami, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tapi siapa yang bantu? Baca dulu deh Wahyu pasal yang ke-11. Ya, biar kita baca. Wahyu 11 ayat 1. Ya. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Iya. Jadi kita semua nanti diukur ibadah kita ini. Haleluya. Saudaraku, sebelum ke sana mending saya kasih tahu. Ya, jadi jangan marah saudaraku. Amin. Nanti kalau ibadah kita diukurkan menurut kehendak Tuhan, bukan semua orang yang berseru-seru Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu ayat kita sudah banyak dengar, tapi kemana arahnya banyak belum tahu. Arahnya kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, dibuang semuanya. Dan buangnya itu kemana? Diserahkan ke Antikris. Tadi sudah baca itu. Baca lagi, lanjut ayat 2. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Itu 42 bulan itu adalah 3,5 tahun masa Antikris berkuasa. Jadi ini halaman ini. Maka Tuhan yang melindungi yang ada dalam kemah. Kemah itu adalah orang yang mau disucikan oleh firman Tuhan. Tidak hanya menerima anugerah. Orang biar bisa menerima anugerah, tapi belum mau dikuduskan oleh firman, belum mau dibentuk oleh firman. Semua hanya maunya sendiri. Sudah lomo-lomoku, ibadah lomo-lomoku. Tahu apa lomo-lomoku? Sesuka-sukaku. Suka-sukaku lah. Pelayanan suka-sukaku. Suka-sukaku, kalau suka-sukaku ya surgaku suka-sukamu juga lah. Bukan surganya Tuhan. Yerusalem baru kita, bukan Yerusalem barunya Tuhan. Kalau ke Yerusalem baru harus taat. Ku taat perintahmu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab semua doaku. Taat perintahmu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan, cari selalu kehendakmu, kau nyatakan kemuliaanmu bagiku. Sekali lagi taat perintahmu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan, cari selalu kehendakmu, kau nyatakan kemuliaanmu bagiku. Kalau ngerti kehendak Tuhan, ya itu saudaraku. Tapi kalau nggak ngerti, jangan merasa sudah ngerti. Daud saja selalu bertanya kepada Tuhan. Haleluya. Sudah orang yang hebat, berani. Ini semua kayak sudah pintar-pintaran doang. Apa saja dia kerjakan. Gak mau runding, gak mau nanya, gak mau bagaimana kalau ini. Dia pertimbangkan. Sesama kita juga boleh.
Ya, apalagi tidak menggembala. Dipertimbangkan, saudaraku. Bagaimana ini? Kehendak Tuhan. Apakah ini keberkatan? Apakah ini tidak? Ini apa aja semua. Malah dibilangin juga nggak mau nurut, saudara-saudara. Akhirnya, apa yang terjadi? Ya kalau diri sendiri. Ini saudara. Cari selalu kehendak Tuhan. Makanya Daud itu berhasil dalam segala hidupnya. Apapun selalu dia boleh bertanya kepada Tuhan. Apakah sesuai kehendak Tuhan atau tidak? Berani saudaraku, jangan malu-malu, jangan sok pinter. Aku juga paling hebat. Kalau paling hebat pasti dia jadi gembala. Tuhan pasti buka jalan. Betul apa enggak? Iya. Jadi jangan apa saudaraku, harus berani supaya diberkati oleh Tuhan. Karena kita tidak ada yang mau ya tidak diberkati oleh Tuhan, tapi harus semua diberkati Tuhan. Tapi jangan bilang nanti kalau gembalanya sudah mati, tinggal kita semua. Berdoa kehendak Tuhan yang jadi. Haleluya. Iya, nanti siapa yang Tuhan kehendaki? Mana tahu nanti ada Tuhan kasih yang lebih baik dari saya. Tidak ada yang mustahil. Berdoalah semuanya. Ya, ini sudah aku jangan nanti bikin berlari aja kita nanti. Ulang. Satu gawe biru-biru nalilu. Ya, oka biru-biru nalilu. Siapa sih? Macai dau. Nada. Ari-ari olaksi. Iya, begitulah. Jadi saudaraku, jangan langsung mikirin. Berdoa biar Tuhan yang buka jalan. Mana tahu nanti semua kita ini sampai kedatangan Tuhan. Terima kasih sama kita mau enggak? Sampai Tuhan datang. Haleluya. Saya juga senang kalau saudara-saudara semuanya. Iya. Apalagi kalau kita diputar-tambahkan, Tuhan memberkati saudara-saudaraku yang kasih. Ya, jadi saudara-saudaraku, harus kita mulai masuk sesuai dengan firman. Itu meja roti. Harus masuk dalam persekutuan yang ada karunia Roh Kudus. Ada jabatan juga dari Roh Kudus. Itu adalah pelita emas dengan cabang itu satu dari Roh Kudus. Ada jabatan, ada dari Roh Kudus itu ada karunia-karunia, tapi kita semua satu diperbaiki di dalam Tuhan dan kita memiliki kesaksian menyala di dalam Tuhan, termasuk berkat-berkat jadi kesaksian dalam kehidupan kita. Dunia bisa melihat karena api yang besar itu adalah dari pelita. Makanya di mana-mana bikin pelita begini kan gitu, di mimbar-mimbar gitu. Karena menyala saudara-saudara itu. Ada khusus kuntung-kuntungnya untuk tempat minyak-minyak supaya pelita tetap menyala dan itu tidak bisa dimatikan. Senantiasa harus ada api Roh Kudus. Ya. Baru kita meningkat lagi dalam penyembahan. Jadi harus begitu saudaraku. Ibadah kita harus begitu. Dan kalau kita sudah ditingkatkan pengujian firman, maka kita oleh penyerahan hidup, ketaatan, ketumbuhan kepada Tuhan, maka kita masuk disempurnakan. Kristus kepala, kita adalah tubuh. Jangan jadi tubuh yang lari-lari nanti Yesus, mana tubuhku sudah lari kemana-mana. Jangan begitu, gak bisa begitu tubuh. Kalau tubuh itu sekali Kristus kepala, kita adalah tubuh. Penyerahan harus ada seperti itu. Ini saudaraku. Makanya kita nanti ada di dalam ruang yang Maha Kudus. Dan di dalam ruang Maha Kudus itulah tempatnya Tuhan tetap. Dan di dalam peti itu adalah gereja dan tutupnya itu adalah Yesus Kristus, dan di dalam tutup itu ada dua kerub, itu adalah Bapa dan Roh Kudus, dan itu akan kekal selama-lamanya. Tabut Tuhan, dan itu tabut kemenangan.
Dan itu nanti kita nggak lihat di dunia ini, tapi bisa kita lihat nanti di Yerusalem baru. Haleluya. Sekarang orang bingung, di mana itu tabut, di mana itu tabut. Tapi nanti, ya pokoknya kita setia. Nanti kita akan lihat semua keajaiban Tuhan yang luar biasa. Sekarang belum terbuka semuanya, tapi mulai dari firman dibuka, dan nanti sampai pengalaman kita melihat semuanya. Apa yang sudah ada di dalam firman, semua nanti akan terbuka dengan jelas. Sangat berbahagia kalau kita boleh di sana. Kiranya kita semua menang, setia sampai akhir, diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, pemuda-pemudi, sampai anak-anak, semua terberkati. Mari kita mau datang kepada Tuhan.